belum resmi menguasai Manchester United, Sir Jim Ratcliffe sudah merencanakan United adalah salah satu dari 3 klub Liga Premier yang mengincar penandatanganan pemain Lee Harvey Arona Sangante. Menurut Football Insider, bek tengah kelahiran Senegal ini adalah salah satu properti terpanas di sepak bola Prancis dan masuk dalam radar beberapa klub Liga Premier. Pemain berusia 21 tahun itu juga diyakini menarik perhatian raksasa Eropa AC Milan dan Borussia Dortmund. United terakhir kali berurusan dengan Lee Harvey pada tahun 2009 ketika secara kontroversial mengambil Paul Pogba dari akademi mereka saat masih remaja. Lee Harvey mungkin bukan klub terbesar di Prancis, namun mereka terkenal sebagai penghasil pesepak bola berbakat dan sepertinya Sangante adalah nama terbaru yang menjadi peringatan di kalangan klub-klub elit. Sangante telah membuat 10 penampilan liga sejauh musim ini, dengan Lee Harvey mencatatkan clean sheet dalam 5 pertandingan tersebut. Mereka bermain imbang melawan Monaco, Lens dan Lyon. Sangante merupakan kapten klub termuda di Ligue 1. Sementara itu, dari Spanyol dikabarkan, Manchester United meminati talenta menjanjikan Real Betis, Assane Diao. Surat kabar Spanyol, Estadio Deportivo, melaporkan Manchester United telah mengirimkan pemandu bakat untuk menyaksikan pemain sayap itu beraksi. Chelsea, Liverpool dan Newcastle juga dilaporkan menaruh minat, dengan Real Betis kini berusaha keras untuk mencoba mempertahankannya. Assane Diao mengalami terobosan di musim 2023-2024 sejauh ini, mengukuhkan dirinya sebagai pemain reguler tim utama. Diao mencatatkan 11 penampilan di semua kompetisi, 9 sebagai starter, dan mencetak 4 gol. Gol-gol tersebut tercipta di La Liga, Liga Eropa, dan Copa del Rey. Remaja tersebut baru melakukan debutnya untuk klub musim ini di Ibrox dalam kekalahan tandang di Rangers di Liga Eropa. Sejak saat itu, ia menjadi bagian reguler dari tim asuhan Manuel Pellegrini, berkat gol pertamanya dalam karirnya beberapa hari kemudian saat melawan Granada, dan kemudian Sparta Prague di pertandingan berikutnya. Diao memakai nomor punggung 38. Lahir di Senegal, dia telah mewakili Spanyol sejak level U18 dan saat ini dia bermain di tim Spanyol U21 yang sama dengan Alvaro Fernandes dari Manchester United, di mana dia memiliki 3 caps. Dia juga memiliki saudara kembar, Jose Diao, yang pernah bermain di klub Spanyol, Cadiz, tempat 30 juta euro yang tercantum dalam kontraknya saat ini, dengan biaya sebesar 26 juta pound. Diao telah memulai permainannya untuk Betis di sayap kiri dan kanan musim ini, tetapi sebagian besar waktu bermainnya berada di sayap kanan. United harus berpandangan hati-hati dengan fakta bahwa klausul pelepasannya relatif murah, dan jika ia terus tampil baik untuk Betis, ia akan mendapatkan kontrak baru dan menjadi lebih mahal, atau bahkan melihatnya di Victor Lindelof secara sukarela menyerahkan ban kaptennya pada Minggu malam kepada rekan setimnya di Swedia, Albin Ekdal. Ekdal bermain dalam penampilan internasionalnya yang ke-70 dan terakhirnya untuk tim nasionalnya, dan menurut situs resmi Manchester United, pemain nomor 2 United itu memutuskan untuk melepaskan jabatan kapten hanya untuk 1 malam. Bek tengah berpengalaman asal Swedia ini telah bermain 246 kali untuk United dan 64 kali untuk tim nasionalnya. Lindelof juga baru-baru ini menjadi pahlawan ketika ia mencetak gol kemenangan saat Setan Merah mengalahkan Luton tahun sebelum jeda internasional dimulai. Mantan pemain Benfica ini juga mendapat hak istimewa untuk menjadi kapten tim Skandinavia sejak Agustus 2021. Setelah Andreas Granqvist pensiun, Victor memilih untuk membiarkan rekannya menikmati tanggung jawab untuk memimpin timnya pada malam itu. Ekdal mendapat tepuk tangan meriah saat ia meninggalkan lapangan permainan setelah menit ke-72 di Friends Arena di Stockholm. Malam itu sendiri merupakan malam yang sukses bagi Swedia meskipun kampanye mereka jauh dari memuaskan. Swedia mengalahkan Estonia 2-0
1-0 di pertandingan grup terakhir mereka melalui gol dari Victor Claesson dan Emil Forsberg. Lindelof sendiri bermain 90 menit penuh dan meraih rating 7 di SofaScore. Namun sayangnya, Lindelof dan rekan satu timnya tidak akan berpartisipasi di Euro musim panas ini, karena mereka finish di urutan ketiga grup dengan hanya mengumpulkan 10 poin dari 8 pertandingan. Lindelof berharap dengan berakhirnya jeda internasional, ia dapat mempertahankan performanya sebelum jeda internasional dan terus membantu klubnya meningkatkan klasemen liga. Bek Manchester United, Raphael Varane, kini menarik minat Bayern Munich menjelang jendela transfer Januari, menurut Florian Plettenberg dari Sky Germany. Ia melaporkan bahwa diskusi telah terjadi di dalam Bayern, dan raksasa Bundesliga telah diberitahu bahwa kesepakatan pada bulan Januari dapat dilakukan. Masalah besarnya adalah gaji Varane, lebih dari 17 juta pound per tahun, yang berarti sekitar 325.000 pound per minggu, berada di luar jangkauan Bayern. United tidak akan melakukan kesepakatan pinjaman dan menginginkan hingga 30 juta euro untuk Varane, jadi kesepakatan tersebut tentu tidak mudah. Dan United sepertinya sudah mencari pengganti Varane. Terbatasnya peran Varane musim ini membuat rumor kedatangan bek baru bukanlah hal yang mengejutkan. Jean-Claire Todibo adalah salah satu nama yang tidak akan hilang begitu saja, dengan United tampaknya tertarik untuk merekrut satu bek tengah Prancis untuk menggantikan yang lain. Pemain andalan Bayer Leverkusen, Jonathan Tah juga dikaitkan, sementara Mark Guehi dari Crystal Palace dipandang sebagai penandatanganan yang ideal di Old Trafford. Tema umum dari semua bek tersebut adalah bahwa mereka adalah bek tengah berkaki kanan, sama seperti Varane. Victor Lindelof dan Harry Maguire juga memenuhi kriteria tersebut, yang berarti seseorang pasti akan keluar. Tampaknya Varane adalah pilihan yang paling mungkin untuk hengkang saat ini, namun kepindahan ke Bayern tampaknya masih belum membuahkan hasil. Edwin van der Sar memberikan tanggapan brutal terhadap Altay Bayındır setelah kiper Turki mengatakan van der Sar adalah penjaga gawang favoritnya. Sejauh musim ini, Onana telah menjadi kiper nomor 1 yang tak terbantahkan meski ada beberapa penampilan yang dipertanyakan. Pemain internasional Turki belum pernah tampil dengan seragam United. Dalam wawancara baru-baru ini dengan pihak klub, Bayındır diminta menyebutkan nama kiper favoritnya. Usai wawancara tersebut diposting di akun media sosial resmi United, van der Sar memberikan tanggapan brutal. Legenda Belanda itu menulis, "Hai Altay, sampai jumpa di Manchester, dan kita akan ngobrol tentang kiper tapi favorit saya tetap Andre Onana seperti yang Anda tahu." Meski tidak bermain 1 menit pun untuk United, Bayındır bisa mendapat peluang di tahun baru, karena Onana sibuk di Piala Afrika. Onana diperkirakan akan masuk dalam skuad Kamerun setelah keluar dari pensiun internasional pada bulan September. Namun Onana dikabarkan belum memutuskan apakah akan berangkat ke AFCON atau tidak. Turnamen ini akan berlangsung pada bulan Januari dan Februari. Berbicara tentang Bayındır, Erik ten Hag berkata dia senang memiliki 2 kiper yang tepat di skuad. Setelah jeda internasional terakhir, United akan kembali beraksi di Liga Premier dengan pertandingan tandang yang sulit di Goodison Park melawan Everton.